batin. Nah, dari sisi yang batin, nanti ini yang disebut dengan iman, yang sudah dibahas pada bulan yang lalu, apa yang Rasul sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan Malak Jibril, itu yang disebut dengan rukun iman. Yang intinya adalah dari sisi batin, dari sisi yang tidak zohir. Gitu. Nah, sedangkan Islam dari sisi yang dohirnya, maka itu disebut dengan Islam. Makanya ketika seseorang itu beragama, maka antara Islam dengan iman itu tidak boleh dipisahkan, gitu kan? Makanya pada bulan yang lalu sudah kita bahas, iman dulu, Islam dulu. Nah, jawabannya itu kan bukan Islam dulu, bukan iman dulu, tapi bersamaan. Karena nanti antara yang batin dengan yang zahir itu harus kompak. Ketika seseorang beriman, tapi tidak diwujudkan dalam keislaman, dalam bentuk yang dohir, maka itu kan kategorinya fasik disebutnya. Sebaliknya, orang yang mengaku Islam, tapi dasarnya bukan karena keimanan, gitu, maka itu jatuhnya menjadi munafik. Maka seorang muslim yang hakiki atau orang mukmin yang hakiki, nah itu harus terwujud dua-duanya. Jadi seorang muslim yang hakiki itu adalah orang Islam yang melaksanakan keislaman dengan dasar keimanan. Nah, seperti orang yang mukmin hakiki adalah orang yang mengaku atau meyakini kepada Allah, itu dengan dibuktikan apa? Dengan dibuktikan dia dengan keislaman gitu. Jadi makanya top nanti iman itu dari segi yang batin, Islam dari segi yang zohir. Jadi anu sholatna teu dasarna iman munafik. Atau orang yang mengaku iman tapi tara sholat fasik namanya. Nah, adapun iman henteu, Islam henteu, nah itulah kafir hakiki. Nah, pada bagian yang ini, yang sekarang pada hadis yang ketiga, ini ingin lebih menegaskan kembali berkaitan dengan rukun Islam. Kenapa? Karena sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, Islam itu sesuatu yang dohir, yang nampak, gitu. Karena sesuatu yang nampak, artinya bahwa setiap orang bisa menilai seseorang sesuai dengan yang nampak. Makanya kalau kita menilai seseorang itu adalah seorang muslim, bisa. Kenapa? Karena ada yang nampaknya, ada yang zohirnya. Tetapi kalau kita mengatakan dia orang yang beriman, nah ini tidak bisa. Karena iman itu sesuatu yang batin. Nah, lalu dari mana kita tahu seseorang itu beriman? Nah, nanti ketika dikatakan iman itu berkait. Karena terlihat cirinya. Jadi sebetulnya yang selama ini kita ketahui seseorang beriman itu bukan karena kita tahu isi hatinya, tapi karena kita melihat perilaku dohirnya. Makanya yang diketahui itu bukan imannya, tapi ciri keimanannya. Gitu. Karena semua pekerjaan hati seperti itu. Jadi tidak akan ada pekerjaan hati yang bisa digambarkan dengan suatu gambaran, jadi abstrak gitu kan, seperti cinta, benci, marah, percaya, itu kan perkara-perkara hati yang tidak bisa ditampakkan, gitu kan. Jika cinta, ada cinta bentukna kumaha? Eceng gondok bukan? Dan di kita mah ecengnya, gambaran jadi eceng cinta. Nah, itu kan bukan cinta sebetulnya. Gambaran cinta itu tidak bisa digambarkan karena abstrak cinta itu. Nah, adapun ketika kita mengatakan, oh dia cinta saya cinta dia, itu kan sebetulnya bukan cintanya yang bisa kita nilai, tapi adalah cirinya. Jadi yang ada itu bukan seseorang mencintai kita, tapi seseorang terlihat ada ciri cinta kepada kita. Makanya kalau bapak seri, itu teh cinta ente. Bukan kan, seri teh tersenyum. Tersenyum itu kan bukan cinta, tetapi ciri adanya cinta gitu. Jadi ulah waka GR gitu, begitu ya jebat terus seri, oh itu jauh cinta, belum tentu. Makanya ada istilah senyum membawa luka gitu kan. Artinya berarti ada senyum yang belum tentu isinya cinta gitu. Atau sikap bapak misalnya apa? Memberi gitu kan. Memberi juga kan bukan cinta. Jadi kalau suami ya
suka memberi uang bulanan sama istri itu cinta bukan? Kan kewajiban. Iya, kan kewajiban juga kalau tidak ada dorongan nggak akan beri biasanya gitu. Nah, artinya bahwa sesuatu yang dohir itu bukan memastikan sesuatu, bukan memastikan sesuatu yang batin, tapi hanya menunjukkan sesuatu, makanya disebut ciri. Nah, makanya rukun Islam itu nanti menjadi ciri-ciri apa? Ciri-ciri adanya iman dalam diri seseorang. Makanya kalau ada orang yang sholat itu pasti iman tidak? Ada orang yang sholat itu pasti iman tidak? Belum tentu kan. Hanya disebut iman itu bukan Islam. Sholat itu bukan iman, tapi ciri dia itu adanya iman. Makanya yang disebut ciri itu hanya menunjukkan, bukan memastikan gitu. Jadi menunjukkan sesuatu itu bukan memastikan adanya sesuatu. Makanya sholat ciri iman, artinya menunjukkan adanya iman. Tidak memastikan dia itu beriman. Makanya ada orang yang sholat, tapi oleh Allah dikatakan apa? Fawailul lil musholin. Celaka sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya bukan ciri iman. Tapi apa? Tapi sahun. Orang itu lalai. Tapi yuroun. Dia itu ingin dilihat oleh orang, bukan oleh Allah. Menunjukkan bahwa nanti ada orang yang sholat, tapi tidak menjadi ciri dia itu seorang yang beriman. Nah, makanya pada bahasan yang ketiga ini, kenapa ditegaskan lagi rukun Islam? Karena ini yang akan menunjukkan kepada keimanan seseorang. Kalau ada orang yang mengaku iman, tapi ada salah satu yang tidak diwujudkan karena dia menolak aturan dari yang 5 ini, maka itu diragukan keimanannya. Karena orang yang beriman itu harus ada cirinya. Cirinya apa? Cirinya adalah dengan rukun Islam. Nah, kita baca dulu hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman. Dari Abu Abdurrahman. Abdillah ibni Umar. Yaitu Abdullah putranya Umar. Nah, ini uniknya bahasa Arab itu. Seringkali seseorang itu punya beberapa sebutan. Gitu kan. Yang sudah pernah saya sampaikan dulu, ada yang disebut dengan ismun kan, nama asli, ada yang disebut dengan lakob, lakob itu kalau di kita istilahnya gelar gitunya, landian orang Sunda. Ada lagi yang disebut dengan kunyah. Nah, kunyah itu sebutan seseorang yang dikaitkan dengan turunan. Apakah dikaitkan dengan anaknya, dikaitkan dengan bapaknya, atau dikaitkan dengan ibunya, gitu kan. Nah, ini seperti ini. Abu Abdurrahman. Artinya itu bapaknya Abdurrahman. Berarti Abdurrahman itu nama siapa? Nama dia, nama anaknya. Nama anak. Nah, jadi bukan nama aslinya. Nah, cuman dia punya anak namanya Abdurrahman. Disebutnya Bapak Abdurrahman atau Abu Abdurrahman. Jadi sebetulnya dengan menggunakan kata Abu itu nggak ada yang istimewa. Nah, di kita kan jadi beda gitu, memakai abu, wah pasti we Islam, nah gitu kan. Namun abu pasti we teroris, jadi gitu di orang. Padahal kan, iya, padahal kan di Arab Abu Jahal, Abu Lahab pakai abu kan, jadi iya. Nah, cuman di kita ada latah gitu, ada semacam latah kalau di Indonesia, nggak tahu kalau di Jerman itu. Di Indonesia itu kalau ada orang pakai nama-nama Arab, nah, itu kesannya pasti Islami, padahal kan belum tentu gitu. Nah, makanya di sini Abu Abdurrahman ini kunyah. Nah, nama aslinya siapa? Abdullah. Nah, ini nama aslinya. Abdullah yang mana? Abdullah putranya Umar. Nah, itu kunyah gitu. Radhiyallahu anhuma qala, sebelum berdiri kepada keduanya dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Nah, ini kan seperti yang nanti dijelaskan oleh Nabi yang sebelumnya itu. Apa yang 5 perkara itu? Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
yaitu menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini kenapa menggunakan kata-kata syahadah? Syahadah itu kan dari syahidah yashhadu syahadah. Artinya menyaksikan. Padahal kan kita tidak pernah menyaksikan Allah. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Tapi kenapa kalimatnya menggunakan syahadah? Ini untuk menekankan dan meyakinkan bahwa kita betul-betul kepercayaan kita kepada Allah dan Muhammad Rasulullah itu seolah kita sudah melihat. Sebagai bentuk apa? Bentuk keimanan meningkat menjadi keyakinan. Bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Nah, nanti yang disebut dengan syahadatain. Itu dua kesaksian. Kesaksian pertama, tiada Tuhan kecuali Allah. Kesaksian yang kedua yaitu Muhammad Rasulullah. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu yang kalau yang hadir itu membaca dalam Al-Quran, nah itu pasti setiap para nabi mengajarkan syahadat itu pasti begini, dua kalimat syahadat. Pertama, syahadat penegasan tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, yang kedua adalah penegasan kepada utusan Allahnya. Nabi Nuh mengajarkan kepada umatnya yaitu la ilaha illallah wa anna Nuhan Rasulullah. Tidak Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nuh adalah utusan Allah. La ilaha illallah wa anna Ibrahima Rasulullah. Tidak Tuhan kecuali Allah dan sungguh Ibrahim adalah utusan Allah, dan begitu selanjutnya. Nah, kenapa? Nah, di sini nanti unik itu. Karena bisa jadi ada orang yang mengakui la ilaha illallah tapi tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Jadi kalau berbicara Allahnya setuju. Tapi kalau Allah yang dimaksud la ilaha adalah sesuai yang Rasulullah sampaikan. Nah, ini yang mereka agak keberatan. Bahkan menjadi keberatan. Makanya dalam Quran kalau kita baca ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang musyrik kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menundukkan matahari dan bulan, mereka jawabannya siapa? Pasti Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Jadi kepercayaan mereka kepada itu tidak seperti yang kita. Mereka percaya kepada Allah. Nah, cuma kenapa mereka menolak? Yang mereka tolak adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Makanya, nah kalimat syahadat ini kalau tidak mengakui utusan Allahnya, maka itu tertolak. Kenapa? Nah, karena nanti, kenapa mesti iman kepada Rasulullah? Karena nanti para Rasulullah yang Allah berikan SK, Allah berikan pelajaran, Allah berikan ilmu untuk diajarkan kepada kita bagaimana cara beriman kepada yang baik dan bagaimana cara beribadah kepada yang baik. Jadi sebetulnya yang jadi mereka tolak itu apa? Bukan Allahnya, tapi apa yang Rasul sampaikan. Dan itu menjadi akibat apa yang menjadi penyebab fatal bahwa keimanan mereka kepada itu batal. Kenapa? Karena beriman kepada Allah tanpa bimbingan Rasul, maka yang ada adalah takhayul. Khayalan saja, gitu kan. Makanya jangan kaget kalau kemudian di tempat-tempat tertentu itu ya mereka melakukan sesajen-sesajen yang berbeda-beda. Kenapa ya? Karena hanya mengikuti hawa nafsu ataupun cara berpikir mereka masing-masing. Nah itu. Yang kedua, iqamis sholati, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakati, menunaikan zakat atau mendatangkan zakat. Wal haji, kemudian berhaji. Wasaumi ramadana, dan saum sebulan Ramadan. Nah, dari hadis ini ada beberapa catatan. Yang pertama, hadis ini menjelaskan pokok-pokok ajaran Islam yang kemudian dikenal dengan istilah rukun Islam. Kemudian yang kedua, dua kalimat syahadat atau pengakuan kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW adalah hal yang paling mendasar dalam pokok-pokok ajaran Islam. Apa? Yaitu pengakuan akan keesaan Allah dengan pernyataan la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, yang nanti ini kalimat ini yang digugat oleh sekelompok orang, termasuk oleh orang-orang yang dianggap cendekiawan Muslim di Indonesia dulu gitu kan, termasuk Cak Nur salah satunya, Nurholis Majid, yang mengatakan bahwa sudah saja gantilah tiada Tuhan kecuali dengan apa?
Allah itu adalah Tuhan. Jadi jangan mengatakan la ilaha illallah, tapi Allahu ilahun. Jangan mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah, tapi cukup mengatakan Allah itu Tuhan. Nah, pernyataan ini kalau kita perhatikan sepintas, itu seperti tidak ada perbedaan. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, kita perhatikan dengan jeli, di sana akan terlihat betapa timpang kalimat la ilaha illallah dengan Allahu ilahun. Kalimat tiada Tuhan kecuali Allah diganti dengan Allah itu Tuhan, itu sangat timpang. Kenapa? Nah, nanti di sini akan terlihat. Kalau misalnya saya mengatakan di dunia ini saya adalah manusia, atau di kajian ini saya adalah manusia, kira-kira bapak-bapak ada yang tersinggung tidak? Halo? Berikutnya, kalau saya mengatakan di kajian ini saya adalah manusia, ada yang tersinggung tidak? Tidak ada. Kenapa tidak tersinggung? Saya menghina bapak tidak? Ya, kalau saya mengatakan di kajian ini saya manusia, bapak tersinggung tidak? Kan tidak usah tersinggung kan? Karena mengatakan di kajian ini saya adalah manusia, itu kan hanya informasi saja, hanya berita saja yang menyatakan saya manusia, kan nggak ada yang masalah. Tapi kalau saya katakan di kajian ini tidak ada manusia kecuali saya, kira-kira bapak kesinggung tidak? Nah itu masalahnya. Makanya orang-orang Arab ketika mengatakan Allah itu Tuhan, nggak ada yang protes. Bagi mereka ya silakan saja, kami juga sama mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Tapi kenapa mereka jadi marah kepada Nabi Muhammad? Itu karena kalimatnya la ilaha illallah. Artinya apa? La ilaha, tidak ada Tuhan, ditiadakan. Berarti kalau begitu Tuhan ada tidak? Dengan kalimat tidak ada Tuhan, ada tidak Tuhan? Ada. Nanti dulu. Jangan tergesa-gesa. Ini kalau menggunakan kalimat satu saja, la ilaha. Ini dulu nih. Kalau kalimatnya hanya tidak ada Tuhan, sampai itu saja. Ada Tuhan tidak kalau begitu? Tidak ada, dinafikan semua. Termasuk siapa? Termasuk Allah dinafikan. Ditiadakan Tuhan itu. Jadi dibersihkan dulu, tidak ada Tuhan sama sekali. Nah, dengan kata-kata illallah, maka di sini menegaskan bahwa Allah hanya satu-satunya Tuhan. Makanya mereka orang Arab ngerti. Kalau kalimatnya la ilaha illallah, berarti yang selama ini mereka sembah siapa? Nah, ini yang mereka membuat mereka bingung. Mereka kemudian tersinggung. Kenapa? Karena berarti dengan kalimat la ilaha illallah, Nabi Muhammad tidak mengakui Tuhan kecuali hanya Allah. Nah, ini uniknya kalimat tauhid ini. Makanya banyak kemudian para orientalis ingin menggugat kalimat ini. Kenapa? Karena ini fondasinya. Kalau orang Islam mengganti kalimat la ilaha dengan Allah itu Tuhan, maka sebetulnya dia sudah membukakan pintu untuk mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, makanya kalimat tauhid ini sangat luar biasa. Makanya waktu itu kan Cak Nur sampai dikritisi. Kenapa? Karena mau mengganti la ilaha dengan Allah itu Tuhan. Tidak bisa. Kenapa? Karena dengan tiada Tuhan kecuali Allah, konsekuensinya bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang ada dan wajib diibadahi. Nah itu. Maka la ilaha illallah tolong diganti gitu. Tolong diganti istilahnya. Itu saja begitu. Karena dengan kata-kata tiada Tuhan kecuali Allah, berarti konsekuensinya hanya Allah satu-satunya Tuhan yang ada dan wajib diibadahi. Tetap orang-orang musyrik amok Nabi itu. Kenapa marah? Ya karena itu. Karena kalau Nabi hanya mengajarkan Allah itu Tuhan, bagi mereka ya silakan, nggak ada masalah. Seperti saya katakan tadi, kajian ini saya manusia, itu kan cuma laporan. Tapi kalau saya katakan di kajian ini tidak ada manusia kecuali saya. Nah, ini kan jelas apa? Menantang gitu kan.
Kalau ada Tuhan, mana nggak ada. Nah, selanjutnya untuk menjelaskan lebih rinci siapa Allah dan bagaimana kita beribadah kepadanya. Nah, ini. Maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tugasnya? Untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada manusia siapa Allah dan bagaimana kita beribadah kepadanya. Nah, ini. Makanya dengan keterangan ini jelas. Nggak bisa kita ibadah masing-masing. Nggak bisa. Sudahlah, kita jangan ribut. Yang penting niatnya ikhlas. Nah, nggak bisa. Kalau ibadah masing-masing, kemudian seenak perut kita, lalu buat apa Rasul diutus? Ya kan? Kalau Rasul diutus, ternyata pada akhirnya kita ibadah masing-masing, ya buat apa Rasul diutus? Dan yang paling heran adalah, Nabi harus sampai memperjuangkan berdarah-darah 23 tahun. Kalau pada akhirnya kesimpulan kita umat Islam dengan enak mengatakan, sudahlah ibadah masing-masing, kembali ke masing-masing. Atau buat apa Nabi berjuang 23 tahun? Rasul berjuang 23 tahun itu untuk apa? Menjelaskan bahwa nggak boleh ibadah sembarangan. Nggak boleh bersyukur kepada Allah seenak perut kita. Harus sesuai dengan keinginan Allah. Maka yang menjelaskan itu siapa? Tiada lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya oleh karena itu, pengakuan kita kepada Allah harus dibarengi dengan pengakuan kita kepada utusannya. Jadi kalau ada orang kemudian menerima Quran tapi menolak hadis, itu sama dengan menolak Allah sebetulnya. Kenapa? Karena kan Rasul yang mengutus Allah. Kalau Rasul diutus, kalau Rasul yang diutus Allah ditolak, berarti sama dengan menolak yang mengutus. Makanya kan ada dulu kelompok-kelompok yang diadakan ya, bukan ada diadakan. Kalau diadakan berarti ya, malengit sama gitu, disesuaikan dengan kebutuhan. Itu kalau ada kelompok-kelompok yang apa? Yang inkar sunnah. Inkar sunnah itu adalah kelompok yang mengakui Al-Quran tapi menolak sunnah Rasulullah. Alasannya itu sangat logis gitu. Kenapa cenah hadis mah loba doib? Lieur. Mending geus Quran mah geus pasti. Nah, gitu kan. Ini kan pernyataannya seperti yang moderat gitu kan, seperti yang menjadi solusi. Padahal justru disinilah awal masalah. Justru dengan kita memahami Quran tanpa penjelasan Rasulullah, kita mau bagaimana memahami Quran dengan baik? Makanya bohong kalau orang mengaku iman kepada Allah tapi utusannya ditolak. Lalu sebagai bukti syahadat kita kepada Allah dan Rasulnya, nah apa buktinya? Maka kita diwajibkan untuk mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Nah, ini semua adalah pembuktian kita kepada syahadat kita. Makanya orang yang menyatakan syahadat tapi tidak mau mendirikan sholat, maka sebetulnya dia bohong pengakuan. Orang yang bersyahadat tapi tidak mau membayar zakat, menolak hukum zakat, itu sama dengan menolak seluruhnya. Makanya zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika awal-awal jadi khalifah, nah itu kan banyak orang-orang yang menolak, yang murtad, dan di antara penyebabnya apa? Mereka menolak zakat. Oleh Abu Bakar kan diperangi. Waktu itu Abu Bakar ketika ditanya alasan kenapa memerangi, mereka kan Muslim. Nah kata Abu Bakar, yang aku perangi adalah orang-orang yang menolak hukum zakat. Orang yang membedakan hukum sholat dengan hukum zakat. Jadi hukum sholat nanti kerja, zakatnya ditolak. Nah itu sama dengan menolak seluruhnya, kata Abu Bakar. Gitu. Makanya ini adalah pembuktian kita ketika bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mendirikan sholat. Artinya apa? Melaksanakan sholat sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah dengan cara mengikuti contoh Rasulullah SAW serta membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Karena mendirikan sholat tanpa sesuai dengan aturan Allah, itu sama dengan kita melakukan sholat tidak sesuai dengan SOP yang sudah kita bahas dulu. Bagaimana cara sesuai dengan aturan Allah? Ikuti contoh Rasulullah. Dan yang tidak kalah penting adalah sholat yang kita lakukan harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai STMJ sholat dulu maksiat jalan. Padahal
Sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar gitu kan. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi aneh, sholatnya dikeureuy, maksiatna terus. Makanya kata Rasulullah, man lam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar lam yazid minallahi illa bu'adat. Barang siapa yang melakukan sholat tapi tidak mampu sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak bertambah dari Allah dari sholatnya itu kecuali adalah apa? Semakin jauh dari rahmat Allah. Jadi artinya nggak bisa orang hanya sholat seremonial, tapi sholat yang betul-betul aktual dan faktual dan juga realisasikan dalam kehidupan begitu. Makanya Umar bin Khattab itu kan dulu ketika jadi khalifah memilih gubernur itu ya dia cari sholatnya yang baik, yang bagus. Gitu. Nah, sholat yang bagus itu yang mana? Yaitu sholat yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Makanya sempat ada orang yang mengusulkan, wahai Umar, Anda betul mencari orang untuk jadi gubernur yang baik sholatnya? Kata Umar, betul. Saya ada, cina. Kata Umar, kamu tahu dari mana dia baik sholatnya? Ya, saya lihat dia sholatnya di masjid. Nah, kata Umar, ya, mau alus sholat malah di masjid, tapi di mana? Di pasar. Nah, kalimat Umar mengatakan itu apa? Sholat di pasar itu bukan sholatnya di pasar, Pak Kade. Jangan saya punya kesimpulan, oh berarti kamu gitu bukan. Yang dimaksud sholat di pasar itu adalah bagaimana aplikasi dia dalam kehidupan dia. Yaitu apa? Di pasar. Kenapa Umar mengatakan pasar gitu ya? Kenapa tidak di mana? Misalnya di tempat rekreasi. Kenapa pasar? Karena memang pasar itu sangat apa ya? Godaan orang untuk berbuat maksiatnya besar. Kenapa? Karena orang-orang pasar itu biasanya liciknya. Nabat licik. Nah, karena dia biasanya kalau dia beli inginnya dilebihkan. Tapi begitu dia yang dibeli dikurangan gitu kan. Makanya pantas kalau dalam Quran sampai ada surat khusus kan. Al-Mutaffifin itu adalah orang-orang yang curang. Itu siapa? Tukang dagang biasanya. Kenapa tukang dagang disebut mutaffifin, orang yang curang? Karena alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka meminta timbangan dari orang lain, kalau dia yang beli, minta dilebihkan, minta disempurnakan. Tapi kalau bagian dia yang jual, dia kurangi nilainya, dia kurangi kualitasnya. Jadi licik. Nah, makanya Umar begitu santai mengatakan sholat yang bagus itu di pasar. Nah, karena dorongan orang untuk berbuat maksiatnya kuat gitu kan ya. Di pasar mah nggak bohong teh, siga nu terus jadi samal lah tuh. Kenapa? Karena kalau terlalu jujur nanti dagangannya bisa berkurang nilainya. Makanya tukang dagang mah dialus-alus gitunya. Kayak pola bah meuli dah digoreng gitu. Sok kayak lamun orang tuker tambahnya, tuker tambah mobil, tuker tambah HP kan bisa sok itu. Kalau bah orang meuli mah wah dialus-alus barang. Yuk kelebihan kieu demi kabita urang teh. Kalau bah urang mereka jual digoreng barang urang teh kabeh ngarah murah harganya. Nah, makanya licik tukang dagang mah gitu. Pantas kalau Umar mengatakan lamun di pasar bisa jujur siga salatna baru itu jadi pemimpin yang baik. Kenapa? Karena orang kalau di pasar kuat menjaga keimanannya, maka sudah dipastikan dia mampu mengaplikasikan nilai-nilai ibadahnya. Termasuk juga membayar zakat. Nah ini. Jadi membayar zakat itu bukan asal mengeluarkan, tapi memberikannya kepada mustahik. Mustahik itu orang yang berhak sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah dengan cara mengikuti contoh Rasul gitu kan. Ada kan nanti ada yang dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan apa jumlah nisab gitu. Jadi nggak boleh sembarangan, harus mengikuti contoh Rasulullah serta membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana membuktikan zakat? Nah, zakat itu kan ibadah kepedulian sebetulnya, ibadah sosial. Jadi kalau orang zakatnya rajin tapi dalam sosialnya jelek, nah itu berarti kan benar zakatnya. Karena orang yang berzakat itu dilatih untuk menjadi manusia yang bisa bersosial dengan baik, gitu, bertetangga dengan baik. Jadi kalau bertetangga saja buruk, nah berarti ini zakatnya perlu dipertanyakan. Yang kelima, melaksanakan saum sebulan Ramadan sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah dengan cara mengikuti contoh Rasulullah serta membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, berhaji ke Baitullah juga sama, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah
dengan cara mengikuti contoh Rasulullah serta membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kan ada ketentuannya. Makanya yang sudah kita bahas dulu gitu kan ada SOP-nya. Makanya nanti ibadatnya ada beberapa ada di apa dibagi-bagi. Ada ibadah zamani, goer makani. Yang kedua ada ibadah zamani, makani, goer zamani. Ada lagi ibadah yang makani plus zamani. Ada lagi ibadah yang goer zamani, goer makani. Apa yang dimaksud dengan ibadah zamani, goer makani? Zaman itu artinya waktu. Jadi ibadah yang ditentukan waktunya, tapi goer makani tidak ditentukan tempat. Jadi ibadahnya kapan saja, tidak boleh kapan saja, tapi boleh di mana saja. Seperti sholat 5 waktu misalnya. Itu kan dikaitkan dengan waktu. Jika sholat duhur, kapan sholat duhur itu dilaksanakan? Di waktu zuhur. Gitu. Di mana tempatnya? Silakan bebas. Cuman Nabi mengatakan bagi laki-laki lebih utama di masjid. Bagi perempuan lebih utama di rumah. Tapi sebetulnya di mana saja sah. Nu penting dina waktu duhur. Kenapa dah sholat duhur? Zamani goer makani. Ada lagi yang makani tapi goer zamani. Ditentukan tempat. Tapi tidak ditentukan waktunya. Seperti tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu artinya sholat yang dilakukan apabila masuk ke dalam masjid. Jadi di mana sholatnya? Sholat tahiyatul masjid di mana? Di masjid, di dalam masjid. Hah? Harus balikan deui. Ari emper masjid, masjid bukan emper masjid. Emper masjid, masjid bukan. Ini teras, emper teras. Teras masjid, masjid bukan. Masjidnya disebutnya teras masjid. Masjid cuman bagian teras. Ari WC masjid, masjid bukan. WC masjid. Masjidnya. Betul, masjid dengan bagian WC. Makanya yang jadi pertanyaan, sholat tahiyatul masjid di mana? Di masjid bagian mana? Di masjid bagian dalam. Apa dalilnya? Tidak dakhalal masjidah. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, nah ke dalam. Mana batasan dalam teh? Batasan dalam teh nyata pintu. Karena pintu teh tempat keluar dan masuk. Makanya kalau ada orang di emper masjid, nah, di emper masjid, boleh sholat tahiyatul masjid? Ada orang sholat tahiyatul masjid di emper masjid, boleh tidak? Di teras. Kan sebagian dalam bukan. Oh, pintu gerbang. Gerbang teh nu ira ayeuna ya gerbang baheula mah gerbangan. Atau lamun gitu banyak lamun batas apa tong gerbang berarti di WC ge meunang salat tahiyatul masjidnya. Ya kalau batasnya gerbang berarti di WC ge meunang tahiyatul masjid kan batasnya gerbang. Makanya bukan gerbang, pintu yang masuk ke dalam bagian masjid. Nanti kan itu akan berlaku hukum yang lain. Seperti yang head, tidak boleh diam di masjid. Jual beli, tidak boleh di dalam masjid. Kan di teras mah boleh, dah bukan bagian dalam. Kan di WC mah boleh, dah bukan bagian dalam. Nah, makanya tahiyatul masjid itu hanya dilakukan di dalam masjid. Jadi kalau bukan di dalam masjid, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu makani goer zamani. Ditentukan tempatnya, tapi tidak ditentukan waktunya. Nah, nanti biasanya dalam sholat id, nah itu kan suka di lapangnya. Sok ayo nu sholat 2 rakaat teh. Nah, tidak tahu sholat naon gitu. Kalaupun ada kan sholat subuh wudu, iya, boleh kan sholat subuh wudu boleh. Tapi kalau sholatnya sholat tahiyatul lapang, tahu kan aya sholat
Rasaan di masjid jika nanti sholat 2 rakaat ditanya sholat naon cenah siga di masjid we ulah eta mah karena tidak ada sholat tahiyatul lapang tidak ada yang ada tahiyatul gimana nanti aja ya nanti aja tuh gimana nah kalau misalnya di dalam penuh gitu kan ya di luar boleh nggak sholat boleh tapi jangan tahiyatul masjid ulangi lagi iya silakan boleh tapi jangan tahiyatul masjid Pak jadi yang ada apa syukur wudhu sholat intizor itu menunggu imam naik mimbar. Nah itu kan tidak ditentukan tempat itu mas silakan. Mau di luar juga silakan. Tapi kalau tahiyatul masjid harus di mana? Di dalam. Jadi kalau bapak kekeh hayang tahiyatul masjid, nah satu saja tolong kaberangan pak, jangan kesiangan supaya nanti iya. Jadi supaya kebagian bagian dalam gitu. Nah kalau bapak ternyata penuh bagian luar ada, tapi sholatnya sholat bukan tahiyatul masjid. Misalnya intizor, menunggu imam naik mimbar gitu. Nah, tapi terbatas kalau imam sudah naik mimbar, ya sudah, tidak usah sholat. Di sholat naon atuh, syukur wudhu, ya ada masih ada. Tapi kalau tahiyatul masjid, nah itu bukan tempatnya, gitu Pak. Halo, lep-lepan itu, jelas tak? Ya lep-lepan ya, kanan lep-lepan. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, ya ada lagi apa? Ada lagi yang zamani plus makani. Nah, ini mah ibadat nya tempatnya ditentukan, waktunya juga ditentukan, nggak boleh kapan saja, tidak boleh di mana saja. Seperti apa? Ibadah haji. Ibadah haji itu tidak boleh kapan saja, tidak boleh di mana saja, harus pada bulan-bulan haji. Nah, itu kan. Yang mana bulan-bulan haji itu? Dimulai dari bulan Syawal. Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Tempatnya nggak boleh di mana saja, harus di Mekah gitu. Makanya di Indonesia ada itu orang karena ke Mekah nggak punya ongkos, tapi yang ibadah haji. Nah, jadi bolak-balik ke pamijahan 7 kali date. Karena kata ajangannya, lamun 7 kali bolak-balik pamijahan, nah date selalu yang ibadah haji. Karena konon katanya, iya. Karena konon katanya di pamijahan itu ada lubang ya, ada lubang katanya. Si lubang itu lamun dikodok pak, dikodok itu nepi ke Mekah cina gitu. Nyawe lah, nyawe gitu dah kemana we dikodok bisa bisa nepi kemana-mana kayak gitu. Nah cuman, nah ada yang begitu. Padahal ibadah haji mah zamani plus makani, nggak bisa di mana saja, harus di Mekah. Kalau tidak di Mekah, walaupun bolak-balik 7 kali, maka tidak sah. Itu teh zamani plus makani. Nah yang terakhir ada ibadah yang tidak goer zamani, goer makani. Jadi maksudnya waktunya tidak ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Jadi waktunya irah wae silakan. Tempatnya irah di mana wae silakan. Namanya apa? Contohnya seperti sholat mutlak. Sholat mutlak itu disebut, kenapa disebut mutlak? Mutlak itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Caranya bagaimana? Sholat 2 rakaat biasa. Seperti biasa. Cuman waktunya kapan saja. Tempat di mana saja. Nah, kecuali di waktu-waktu yang dilarang oleh Allah. 3 waktu itu. Yaitu ketika akan terbit, ketika di tengah-tengah, dan ketika akan tenggelam. Itu walaupun sholat mutlak nggak boleh. Kenapa? Karena ada larangannya. Nah, atau seperti sodakoh. Nah, sodakoh itu kan bebas, kapan saja, di mana saja, gitu. Jadi ada yang ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, ada yang plus waktu dan tempat ditentukan, ada lagi yang tanpa ditentukan waktu dan tempat. Nah, tapi semuanya tetap mesti mengacu kepada apa? Kepada contoh Rasulullah, seperti sholat mutlak. Sholat mutlak itu dicontohkan oleh Rasulullah, gitu. Makanya kita boleh. Jadi kalau Rasul tidak mencontohkan, jangan. Jadi jangan dengan alasan sholat mutlak, jadi kita boleh sholat sembarangan, nggak bisa.
Jadi kenapa sholat mutlak itu ada? Karena Nabi yang mencontohkan. Cuman Nabi tidak mengaitkan dengan waktu ataupun tempat gitu. Caranya seperti biasa, seperti sholat subuh 2 rakaat begitu. Nah, itulah makanya dengan keterangan-keterangan tadi bahwa rukun Islam di hadis ketiga ini untuk penegasan saja terhadap apa? Terhadap bahasan yang lalu. Bahwa beragama harus dibuktikan. Bukan hanya sebatas omongan, bukan hanya sebatas keyakinan, tapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu barangkali untuk hadis yang keempat, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menyutaman ilmu, minimal jadi bahan pertimbangan bagi kita untuk lebih eh, bertanggung jawab kita terhadap keyakinan kita, yaitu dengan membuktikan amalan-amalan kita sehari-hari. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, warahmatullahi. Ya, ya. Hmm. Terus, hmm. 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 Sholat apa itu sholat? Oh, itikaf. Ya, 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 ya. Nah. Ya, ya, ya. Baik, untuk yang pertama ya. Ya, yang pertama itu sebetulnya kalimat tauhid itu kan sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Nabi Adam gitu. Jadi sebetulnya ajaran la ilaha itu bukan ajaran baru. Makanya sebetulnya kalau kita perhatikan dari ayat-ayat Quran gitu kan, tidak ada satupun nabi yang mengajarkan tentang agama selain Islam. Makanya kata Nabi itu kan semua nabi itu adalah ikhwatun, saudara. Dinuhum wahidatun. Agama mereka juga hanya satu. Apa? Agama yang mengajarkan la ilaha illallah. Makanya jadi aneh kenapa Nabi Isa jadi ngajarkan Kristen, Nabi Musa ngajarkan Yahudi. Padahal sejak zaman Nabi Adam tidak ada yang diajarkan oleh para nabi kepada umatnya kecuali adalah kalimat la ilaha illallah gitu. Jadi sejak zaman Nabi Adam aturan ataupun dakwah apa eh, syahadat la ilaha itu sudah ada. Nah, yang kedua berkaitan dengan itikaf. Betul, kalau secara bahasa itikaf itu kan artinya berdiam diri gitu. Jadi Bapak mau diam di mana saja, termasuk di emper masjid, itu namanya itikaf juga kalau secara bahasa. Tapi kalau itikaf secara istilah syar'i, ya tidak hanya sebatas diam saja kan, tapi diamnya harus di dalam masjid. Jadi kalau ternyata masjidnya dikunci gitu kan ya, terus Bapak bisa habus, kemana? Ya terserah Bapak itu mah. Mau diam di emper masjid, nggak itu mah kan eta mah lain itikaf syar'i, bukan itikaf istilah agama. Eta mah itikaf cek bahasa Sumedang we jeung Subang eta mah cicing gitu. Karena itikaf secara agama itu adalah yang diaturkan diajarkan adalah di dalam masjid kan. Sampai Nabi mengatakan tidak boleh keluar masjid kecuali karena ada keperluan yang betul-betul dibutuhkan gitu kan, seperti buang air besar, kemudian mandi, kemudian hal-hal yang penting. Artinya apa? Berarti bahwa tempat itu menentukan. Makanya ketika
Nabi pernah mau melakukan itikaf. Nah, begitu keluar dari tendanya, ternyata banyak tenda yang dipasang. Sampai Nabi kaget, ini tenda siapa ini? Nah, ternyata yang memasang tenda-tenda itu adalah istri-istri Nabi. Jadi istri Nabi ikut itikaf, banyak tenda. Jadi, wah, Nabi teh melihat, itu masih jadi pindah ku tenda. Kata Nabi, Nukia mah tidak ada kebaikan. Keluar ya Nabi. Nabi membatalkan. Bagaimana cara membatalkan itikafnya? Keluar dari masjid. Jadi menunjukkan bahwa itikaf syar'i itu harus di dalam masjid. Jadi kalau di emper masjid, itu mah itikaf orang Subang, sama cicing di dalam, cicing di masjid. Nah itu seperti itu. Jadi itu mah kena kompromi aja jeung no nyepang kuncina gitu. Sama tukang kuncina nanti kompromi. Kalau kita kuncinya diduplikat kan. Ya, ada lagi? Ya, ya. Hmm, betul. Hmm, bersulit. Hmm, 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 hmm. Sama siapa di persulinya Pak? Nanti dulu nanti dulu di persulinya sama siapa? Sebentar dulu di persulinya sama siapa itu? Sama Allah sama tukang kunci. Ulangi lagi. Itu kata Bapak dipersulit. Kan tadi gini pertanyaan Bapak. Nanti dulu. Tadi kan Bapak mengatakan kalau dalam kondisi darurat seperti itu, gitu banyak, tetap itikaf dianggap tidak sah, berarti Islam mempersulit. Yang mempersulit siapa sebetulnya? Islam atau tukang kunci, Pak? Hmm. Nah, nanti dulu, nanti dulu, Pak, nanti dulu. Tidak apa-apa, tidak apa, tidak apa? Ya, ya, iya. Jadi, iya, iya. Jadi istilahnya, ini kan masalahnya kan bukan bukan soal darurat atau tidak darurat. Jadi sebetulnya kan kedaruratan itu yang tadi yang Bapak alami itu kan ya karena si tukang kuncinya mengunci gitu kan. Nah, sebagai agama yang mudah, Islam tidak memakai itikaf. Jadi Bapak tidak usah itikaf, begitu. Itu kan mudah sebetulnya. Jadi jangan punya anggapan bahwa karena tidak ada apa karena dikunci gitu kan, karena dikunci lalu dikatakan tidak sah, wah, Islam memberatkan. Nggak memberatkan kan Islam itu. Yang jelas bahwa itikaf itu satu tidak wajib, artinya itu sudah tidak memberatkan. Kedua, sekarang masalahnya Pak, gimana Pak? Gimana gimana? Nah, tadi kan sudah dijelaskan, sholat di masjid tidak? Tidak kan ya, tidak. Jadi, nah justru jadi memberatkan kalau Bapak menganggap sholat harus di masjid. Jadi yang memberatkan itu orang yang sholat harus di masjid, itu memberatkan. Makanya beda antara sholat dengan itikaf kasusnya gitu. Kalau sholat kan tidak ditentukan harus di masjid. Beda dengan itikaf begitu. Ya, itu menyulitkan. Hmm, betul. Ya, jadi itikafnya bagaimana Pak? Mau sah atau tidak? Kalau itikalnya mau sah ya ke masjid. Ya kan gitu. Nah, makanya gini, Pak Sobat. Makanya gini. Jadi, kita punya niat yang kuat untuk itikaf, tapi karena masjidnya dikunci tidak ada, kemudian tidak jadi, Allah akan menyia-nyiakan tidak niat yang baik kita itu? Ya, enggak. Gitu.
Nah, tapi kalau Bapak memaksakan itikaf, nah itu namanya Bapak bedegong, Pak. Apa bedegongnya bahasa? Nah, itu dijelaskan apa bedegong itu. Iya kan? Ya, coba ulangi lagi lah. Ini kan Bapak menceritakan tentang Islam yang mudah gitu kan. Kan sangat mudah. Jadi ketika Bapak punya niat kuat itikaf, ternyata masjidnya dikunci, tidak jadi itikaf, Allah kan tidak akan menyanyiakan niat baik itu kan. Tetap Allah berikan pahala. Nah, sekarang Bapak maksa ke hayang itikaf. Nah, itu Bapak namanya bedegong. Jadi kalau nanti oleh Allah tidak diberikan pahala itikaf, nyata nyalahkan Allah karena Bapak sudah bedegong. Allah sudah baik, gitu kan, memberikan nilai karena niat yang Bapak baik itu tidak dilakukan. Nah, sekarang Bapak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama. Nah, itu jadi bahaya, Pak. Jadi kalau di apa? Ya, gimana, Pak? Iya, tinggal Bapak pilih mau fatwa MUI atau ucapan Rasulullah. Terus berikan dari Bapak mau ikut fatwa MUI atau mau mengikuti aturan Rasulullah. Halo? Nah, kalau mengikuti Rasulullah bukan, Pak. Jadi kalau iya, iya. Jadi sebetulnya kalau MUI-nya itu mengikuti Rasulullah, itu jawabannya pasti sama dengan saya, Pak. Ulangi lagi ya. Iya kan? Kalau MUI-nya itu Rasulullah, nah, itu jawabannya sama dengan saya, Pak. Dengan nanti. Ya, Pak. Ya, ya. Ya, maaf ya, Pak ya. Ini agak bagi balik kelakar ya. Saya nih. Ya, ya. Lanjut. Ya. Hmm. Subhanallah. Ya. Hmm. Hmm. Nah, ya. Ya, 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 betul. Nah, satu, ya, sebetulnya kan mas, masjid juga kan musola, sebetulnya. Artinya musola itu tempat sholat. Jadi pada asalnya musola itu aja tempat sholat. Nah, masjid itu musola, tempat sholat. Tapi musola belum tentu bentuknya masjid. Seperti Bapak nih di rumah sendiri, kemudian sholat di sana di kamar, ternyata musola Pak, kamar teh. Kenapa musola? Karena digunakan untuk sholat. Tapi masjid bukan. Bukan kan? Nah, artinya apa? Makanya di kamar Bapak sama Bapak boleh di sana ya gitu kan. Makan, minum, kemudian jual beli. Kemudian mengumumkan yang hilang. Atau istri sedang head di sana dia boleh. Karena itu mah bukan masjid. Nah, makanya ketika si tempat tadi statusnya bukan masjid, makanya berlaku tempat sholat biasa. Berarti nanti di sana tidak ada tahiyatul masjid,
tidak ada ketentuan masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, kemudian tidak ada larangan untuk mengumumkan yang hilang, tidak ada larangan bagi wanita yang diam di sana, atau tidak ada. Termasuk tidak bisa digunakan untuk itikaf. Nah, bagaimana kalau dengan sholat Jumat? Nah, sholat Jumat kan sama dengan sholat duhur, Pak. Hanya ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Jadi kalau sholat Jumat sebetulnya bisa saja di mana saja, gitu kan. Kayak di Bandung itu ada yang di basement, ada yang di kantor, gitu, ada di ruang serbaguna. Gak ada masalah, yang penting waktunya harus di waktu zuhur sholat Jumatnya. Itu makanya kalau tadi sholat dipakai sholat Jumat sah. Tapi kalau dipakai itikaf tidak bisa, tidak sah. Kenapa? Karena bukan masjid. Begitu, Pak. Yang dibutuhkan yaitu keputusan keputus gimana? Halo, halo, gimana? Oh, itu atau harus ngebut belum. Nah, itu tergantung kesepakatan pengurus. Karena nanti kalau sudah jadi masjid, otomatis itu wakaf. Secara otomatis wakaf. Hanya kalau sudah jadi masjid itu nggak boleh dijual belikan, bisa dipindah kepemilikan, gitu. Dan dengan musola, kalau musola itu masih masih netral, tergantung si pemiliknya, apakah diwakafkan atau tidak. Tapi kalau masjid begitu nanti para pengurus sepakat jadi masjid, nah maka otomatis itu menjadi hak Allah, wakaf. Nah, nanti berlaku ketentuan tadi. Nah, apakah ada upacara tertentu? Ah, nggak usah. Eta we rapat pengurus. Rapat pengurusnya nanti supaya orang tidak salah persepsi gitu. Semua orang jadi tahu, oh iya teh masjid. Berarti nanti ketentuan-ketentuan masjid berlaku di tempat itu. Begitu, Pak. Nggak usah ada tumpang-tumpengan, Pak. Sekarang mah sudah pakai nasi dus. Nggak tahu. Ya, tanya saya sama orang Berlin. Apa sih bukan? Iya, jangan sama saya. Saya tidak tahu. Hmm? Nah, nggak boleh. Nggak boleh masuk wakaf. Iya, makanya itu mau musola. Itu tempat, ya tempat sholat. Musola. Halo? Ya, iya. Iya. Masjid, masjid mah wakaf tuh. Nggak bisa dikontrakan masjid mah. Nggak bisa dipinjam. Karena kalau masjid otomatis jadi wakaf gitu. Nah, nah, itu. Ya, ya. Kalau Islam kan nggak mewajibkan masjid kan. Ya Islam kan nggak mewajibkan bikin masjid gitu. Makanya ya Bapak berusaha cari tempat yang permanen gitu. Bisa buat masjid. Ya, 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 ya. Gimana, gimana, gimana? Gimana, gimana? Ulangi lagi, ulangi. Ya, ya. Terus agama yang paling benar. Gitu. Wah, ya betul. Betul, betul. Yang lain juga benar ya? Heeh. Betul, betul. Ah, ya betul, betul. Betul.
Betul, jadi memang ya, betul. Jadi bahasa itu sangat sangat penting bagi bagi manusia itu. Jadi ketika mengatakan Islam agama yang paling benar, itu berarti mengakui yang lain benar, ya kan? Makanya betul statement itu bukan paling, ya jadi bukan Islam yang paling benar, Islam itu agama yang benar gitu. Ulangi lagi ya. Jadi yang benar itu statementnya Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar berarti yang lain juga benar. Cuman ini paling gitu kan. Dalam Quran kan tidak mengatakan paling benar. Nah, betul. Jangan pakai paling benar. Kalau paling benar, berarti kan membandingkan sesuatu yang benar. Seperti Bapak, gitu kan, mengatakan anak saya paling ganteng daripada anak kamu. Berarti anak kamu ganteng atau jelek? Gak juga. Cuman yang Bapak paling ganteng gitu kan. Nah, sama dengan agama. Makanya betul statement itu saking berapi-apinya jadi salah ngomong itu bahaya. Jadi blunder nanti. Dengan mengatakan Islam agama yang paling benar. Berarti yang lain juga benar. Cuman Islam yang paling. Nah ini kan bahaya. Padahal sangat tegas. Wa ma yabtagi ghairal Islam madinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mengharapkan agama selain Islam tidak akan diterima. Jadi nggak ada yang paling benar, agama yang satu yang benar yaitu Islam. Gitu. Sok, 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 sok. Ya, ya, ya. Hmm. Enggak, enggak. Jadi gini, syahadat Islam itu kan bukan. Oh, gimana, gimana? Masih ada, sok, sok. Ya, Islam. Ya. Ya, yang pertama, gitu kan. Itu kan sebetulnya bukan mengucapkan kalimat syahadat, menyaksikan, bersaksi. Jadi bersaksi itu artinya tidak mesti mengucapkan kalimat syahadat. Kayak kumaha lamun anu pego sok. Anu pego kumaha syahadatna? Hah? Oh, yang bisu pego. Hah? Iya, pego teh bisu. Nanti itu oh iya iya iya, sorry itu kan pada orang Tasik katanya Tasik berapa apa. Ya orang bisu nanti gimana syahadatnya ya? Kalau syahadat itu mesti diucapkan, enggak juga sebetulnya. Makanya bukan mengucapkan tapi menyaksikan. Menyaksikan itu nanti bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, gitu kan. Seperti Bapak gitu kan, mau berlindung dari hujan kan nggak selamanya mesti ngomong saya berlindung dari hujan kan enggak. Bapak lari cari tempat yang teduh, nah itu berlindung tidak? Terlindung kan gitu. Nah sama, sadat juga begitu sebetulnya. Jadi mengucapkan itu bukan menjadi syarat sah sadat bukan, tapi yang jelas keyakinannya. Makanya kalau kita baca dalam Quran, justru orang-orang yang selalu ingin disaksikan orang kalimat itu orang-orang munafik biasanya. Jadi dulu zaman Nabi itu ada orang yang mengucapkan itu harus disaksikan, itu orang munafik. Pun tidak jadi masalah, cuman sebetulnya bukan jadi syarat gitu. Makanya kan kalau kita baca dalam ayat yang lain, ketika dalam hadis kan semua mau orang Islam, mau orang kafir, semua baik dalam kandungan itu kan sudah bersaksi kepada Allah sampai Allah mengatakan alastu birabbikum gitu kan. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Oh bala sahidna. Benar kami meyakini
Kami bersaksi, adalah Tuhan kami. Itu semua yang ada di dalam rahim, Pak. Mau rahim orang Islam, mau rahim orang kafir, sudah begitu. Nah, makanya pernyataan syahadat, kemudian ada pernyataan syahadat lagi, itu sebagai penegasan kita kepada janji di alam rahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, yang kedua, nah soal NII, nah ini sebetulnya yang tadi saya katakan, ini bukan ada, diadakan sebetulnya. Jadi gerakan yang menganggap bahwa kalau tidak berbaiat kepada imamnya, maka dianggap Islamnya tidak sah, nah, gitu kan. Nah, nanti dia harus apa? Syahadat lagi. Nah, sebetulnya sangat mudah kan logikanya. Kalau syarat menjadi Islam benar itu harus baiat kepada imamnya, nah pertanyaannya kan sederhana. Imamnya berbaiat kepada siapa? Ulangi lagi ya. Iya, kalau kepada imam menjadi syarat sahnya masuk Islam, itu si imamnya baiat kepada siapa? Nah, itu masalahnya, makanya yang nupang helana Islam terbalik teh saha imamna berarti. Nah, dah tidak berbaiat imamna. Ya makanya sebetulnya ngalilir sekarang sudah mah ngalilir maneh. Nah, coba itu terjemahkan itu. Ngalilir maneh apa itu? Bang terjemah. Ah, jadi memperkeruh diri sendiri gitu. Nah, makanya sebetulnya makanya NI itu lahir berkaitan dengan politik. Siapa ya? Dari dulu kan ada timbul tenggelam. Itu artinya kan bukan ada tapi diadakan gitu. Dan itu dari dulu gitu. Dan anehnya gitu kan, anehnya kenapa tidak bisa dilacak gitu oleh aparat gitu, nggak bisa dilacak ketuanya. Tahu-taunya nanti ada lagi, hilang lagi dengan sendirinya, ada lagi, begitu terus gitu. Jadi sebetulnya itu hanya pemanfaatan saja kalau yang ini itu memanfaatkan situasi dan kondisi itu. Karena kan mereka beranggapan bahwa kita belum kafah, belum sempurna menegakkan syariat Islam. Apa buktinya? Yang mencuri tidak dipotong tangan, yang zina tidak dirajam. Nah, waktu itu saya kebetulan saya juga berdiskusi dengan mereka. Saya tanya, Anda sudah melakukan itu belum? Yang zina sudah dirajam belum? Belum, kata dia. Kalau yang mencuri dipotong? Belum. Jadi kalau begitu cuma ngomong. Iya, atau begitu mas lu aja yang saya sekarang ngomong gitu. Iya kan gitu aja. Ngomong itu sarua juga urang kayak gimana teh geus dilaksanakan. Ya kan alasannya teh begitu. Alasannya kenapa mesti ke NI? Karena kita proses secara kafah. Alasannya tadi yang mencuri tidak dipotong tangan. Waktu saya tanya sudah dipotong tangan oleh kamu belum? Yang Cina sudah ditanya belum? Atau begitu mas Sarua ngomong unggul gitu. Gimana? Oh iya, kan sebetulnya mengucap ya. Sebetulnya tidak mengucapkan kalimat itu nggak ada masalah. Dia amalkan syariat Islam selesai. Karena kan syahadat itu mesti ada kesaksiannya. Buktinya apa? Sholat, saum. Itu pembuktiannya. Nah, cuman kalau di Indonesia itu kan ada semacam administrasi kepentingannya dengan KTP, tete. Kayak di KTP, namun nyebut ke non agama Islam, tapi can aya ieu saksi mana? Nah, itu kebetulan administrasi saja sebetulnya. Tanpa disaksikan pun sah-sah saja. Cuma nanti administrasi itu akan itu buat KTP, buat kakak, buat nikah. Nah, itu kan penting itu dokumen begitu. Ya, cukup ya. Eh, eh, Kang Yuri nak mana? Ya, Kang Yuri. Oh, gitu. Pantesan itu. Ini tuh kenapa nggak pada lihat? Iya, iya, iya. Ya, sama-sama. Salam. Saya nanya mana emang kalau ya, mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.